Izinkan aku. Pinjam HP dong, nih. Jangan jauh-jauh ya. Oh, Semalam saja bersamamu. Kalian semua pasti tahu yang namanya Bluetooth. Biasanya Bluetooth dipakai buat ngubungin perangkat ke perangkat lainnya tanpa kabel. Contohnya adalah speaker Bluetooth. Tapi pernah nggak sih kalian lagi dengerin lagu pakai speaker Bluetooth, terus suaranya hilang-hilangan kalau perangkat dan speaker Bluetooth-nya makin jauh? Kok bisa gitu ya? Bluetooth adalah teknologi tanpa kabel yang nyediain layanan komunikasi data lewat perangkat. Tapi jangkauan Bluetooth itu terbatas, cuma 10 meter. Besar jangkauan dan transfer data juga bergantung dari perangkat yang dipakai. Nah, hal ini nih yang nyebabin lagu yang kalian dengar di speaker Bluetooth tuh suaranya bisa hilang. Terus ada nggak ya suatu cara buat ningkatin jangkauan maksimum dan intensitas sinyal Bluetooth? ada dong, tenang aja. Kita punya Fresnel Zoom Plate. Dia itu bisa meningkatkan jarak jangkauan sinyal dengan memfokuskan intensitas suatu gelombang. Jadinya Zoom Plate itu bisa dapat nilai intensitas yang lebih besar. Nah, kali ini saya Rane Dan saya Karin. akan membuat sebuah Fresnel Zoom Plate dan mencari tahu benar nggak sih rancangan ini bisa meningkatkan jarak jangkauan dan intensitas sinyal Bluetooth. Yuk kita cari tahu. Nah, menurut prinsip Huygens, kalau sebuah gelombang merambat dan melewati sebuah lubang, maka gelombang itu bisa saja menyebar ke segala arah. Ini bisa terjadi karena lubang tersebut punya titik yang akan ngasih gelombang baru, sehingga gelombang itu akan merambat ke segala arah. Itu gak bisa fokus pada satu titik saja karena punya jarak yang berbeda. Nah, tapi kalau dibuat kayak gini, akan didapatkan gelombang yang konstruktif dengan panjang yang sama. Jadi gelombangnya itu bisa terfokus pada satu titik dan saling menguatkan loh. Penghalang aluminium akan memantulkan gelombang yang akan terfokus di sisi depan. Menurut prinsip kebalikan Helmholtz, perambatan gelombang akan sama apabila arah gelombangnya dibalik. Sehingga kalau sumber gelombang berada di titik fokus kayak seperti ini gambar ini, gelombang yang akan mantul dari zone plate akan terdifraksi menjadi gelombang yang sejajar. Hal ini mirip dengan cermin cembung atau reflektor parabola yang bisa ngirim gelombang ke tempat yang jauh. Sementara itu ada gelombang yang merambat langsung dari pemancar menuju penerima loh. Jadi gelombang yang diterima adalah gabungan dari gelombang tersebut. Makanya itu bisa diterima gelombangnya dengan hasil intensitas yang lebih besar. Bentuk kayak gini namanya cincin, dan kumpulan cincin pada sebuah bidang disebut dengan zone plate. Eits, tapi ukurannya nggak boleh sembarangan ya, harus pakai rumus ini nih. Dengan N bilangan bulat, lambda panjang gelombang yang ingin difokuskan, dan F jarak titik pusat antara zone plate kepada pemancar. Kita akan bikin zone plate dengan dua cincin, jadi ada dua lingkaran kayak gini. Ini adalah bilangan bulat 1 dan ini adalah bilangan bulat 2. Jadi nantinya bakal diperoleh jari-jari 1 dan jari-jari 2 kayak begini. Nah, dengan kata lain, kalau kita pakai jarak titik fokus yang besar, maka jari-jarinya juga akan besar. Rancangan yang kita buat punya posisi penghalang dan posisi lubang yang ditukar. Tapi pola difraksinya bakal tetap sama sesuai dengan prinsip babinya. Nah, lingkaran akan dilapisi dengan aluminium foil yang ditempel dengan lem kertas. Karena kinerja zone plate dipengaruhi oleh jarak titik fokus dan lapisan aluminium sebagai daerah gelap, maka dalam percobaan ini kita akan cari tahu pengaruh jarak titik fokus dan jumlah lapisan daerah gelap terhadap sinyal Bluetooth. Pada percobaan ini kita akan pakai kalau aluminiumnya 1 dan 2 lapis dan jarak titik fokusnya 0,5 meter dan 1 meter. Apakah ada perbedaannya? Nah, apa aja sih alat dan bahan yang kita butuhkan buat bikin Fresnel Zoom Plate? Kita cuma butuhin karton duplex, aluminium foil, lem kertas, cutter, dan gunting loh. Lalu ada juga alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Kita cuma butuhin meteran, speaker Bluetooth, dan 2 buah perangkat atau handphone kalian. Yuk langsung ke percobaannya. Nah, pertama, kita itu mengukur batas terlemah sinyal Bluetooth sebelum menggunakan zone plate pakai aplikasi Bluetooth Meter. Barulah kita ukur batas terlemah sinyal Bluetooth saat menggunakan zone plate
dengan meletakkannya di posisi batas terlemah sinyal Bluetooth yang masih dapat kita terima sinyalnya. Kemudian kembali diukur kekuatan sinyalnya di posisi yang sama. Percobaannya dilakukan sampai handphone penerima tidak dapat menerima sinyal lagi atau sinyalnya hilang. Nah, di sebelah ini ada grafik rata-rata kekuatan sinyal Bluetooth maksimum dan jangkauan maksimum. Jarak batangnya horizontal, kekuatan sinyal batangnya vertikal. Kekuatan sinyal Bluetooth maksimum sebelum dikasih zone plate sebesar minus 88 dBm dengan jangkauan maksimumnya sebesar 66 meter. Peningkatan jarak dengan penggunaan zone plate mencapai 40 meter atau sekitar 60% bila dibandingkan tanpa menggunakan zone plate loh. Dari percobaan pertama, kita bisa tahu nih, kalau variasi dengan aluminium yang lebih tebal menghasilkan peningkatan intensitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan variasi titik fokus. Sementara itu, variasi titik fokus bisa menghasilkan peningkatan jangkauan maksimum yang lebih besar pula dibandingkan dengan variasi ketebalan aluminium. Wah, ternyata terbukti ya kalau Fresnel Zone Plate itu bisa banget buat ningkatin sinyal Bluetooth. Nah, terus gimana pengaruhnya pada percobaan speaker Bluetooth? Jadi di sini ada data jangkauan maksimum dan data letak di mana sinyal mulai melemah yang ditandai dengan lagunya mulai putus-putus. Ternyata sebelum dikasih zone plate, jangkauan maksimumnya itu cuma sebesar 81,3 meter dengan sinyal yang melemah pada 80,1 meter. Batang dari grafik ini juga terus meningkat dan peningkatan jangkauan maksimum yang didapatkan dari percobaan ini setelah menggunakan zone plate itu sebesar 20,7 meter atau 26%. Wow! Ternyata didapat hasil yang sama dengan percobaan sebelumnya, bahwa variasi zone plate dengan titik fokusnya lebih besar menghasilkan jangkauan maksimum yang lebih besar juga bila dibandingkan dengan variasi zone plate dengan titik fokus yang kecil tapi punya aluminium yang lebih tebal. Nah, gitu aja ya guys percobaan kita tentang Fresnel Zone Plate. Tadi lihat kan, ternyata zone plate dengan jarak fokus yang 2 kali lebih besar menghasilkan jangkauan yang lebih jauh daripada lapisan aluminium yang 2 kali lebih tebal. Walaupun penambahan ketebalan lapisan aluminium itu bisa menambahkan jangkauan maksimum, tapi peningkatan jarak yang dihasilkan bisa mencapai 60% jika tidak digunakan untuk mengirimkan data. Sedangkan hanya 26% jika digunakan untuk mengirimkan audio. Nah, tapi buat dapetin hasil yang lebih meyakinin, perlu dilakukan percobaan lebih lanjut loh, misalnya dengan jenis pemancar dan penerima yang lain, atau dengan susunan rancangan yang berbeda. Bisa juga kalian lakuin dengan berbagai variasi zone plate lain. Misalnya, zone plate yang bagian gelapnya berlawanan dengan zone plate yang digunakan pada percobaan kali ini. Kita harap kalian juga bisa bikin zone plate versi kalian sendiri ya. Nah, segitu aja ya video tentang Fresnel Zone Plate dari kita. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.